Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, serial Ya Bunayya, wahai anakku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail sudah pada usia umur yang sanggup dan berusaha bersamanya, maka Ibrahim pun mengatakan kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku akan menyembelihmu. Maka Ismail mengatakan, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan olehmu. Niscaya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabinya Ibrahim alaihissalam dengan pujian yang sangat layak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ini adalah khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang beliau mengalami ujian yang sangat banyak antara dirinya, beliau dengan istri dan anak-anaknya, beliau dengan umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidaklah umat yang benar-benar mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah, ujian demi ujian dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya sebagaimana yang Al-Imam Al-Bukhari sebutkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, di mana beliau menceritakan bahwa wanita yang pertama kali mengikatkan pakaiannya adalah Hajar, yang tidak lain dia hendak menyembunyikan jejak kakinya dari kejaran Sarah pada saat itu. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Hajar dan Ismail yang tengah disusui. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Hajar istrinya, kemudian Ismail anaknya, dan meletakkan keduanya di dekat di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala yang hanya ada pepohonan pada saat itu. Ya, yang beliau meninggalkan 2 kantong yang berisi air dan kurma. Tatkala beliau sudah meletakkan Hajar dan Ismail di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim pun meninggalkannya tanpa berbicara apa-apa. Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada penghuni? Ya. Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada penghuninya? Nabi Ibrahim tidak menjawab, tidak menoleh, dan langsung berjalan. Dan beberapa kali pertanyaan ini dilontarkan oleh Hajar kepada Nabi Ibrahim, sampai Hajar berpikir dengan mengalihkan kepada pertanyaan yang lain. Apakah yang memerintahkanmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka barulah Nabi Ibrahim menoleh, benar, yang memerintahkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan keyakinannya Hajar pun mengatakan, kalau demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami.
Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, tatkala Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail, kemudian pada jarak yang sudah semakin jauh, lalu Ibrahim pun menoleh dan dia pun mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah meletakkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan di dekat rumahmu yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, dan jadikanlah hati sebahagian manusia condong kepada mereka, dan karuniakanlah kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada anak yang dinanti-nanti. Kemudian ketika anak itu hadir, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menguji Nabi Ibrahim. Allah katakan, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah dan larangan kepada Ibrahim, dan dia pun menyempurnakannya. Di antara ujian yang tadi kita sebutkan. Kemudian ujian yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Siapa yang lebih dicintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah atau anak kesayangannya yang sudah lama menanti-nanti buah hati? Lalu ketika anak itu hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Sehingga beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, inni arafil manam, anni adbahuk, fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Kemudian perhatikanlah apa pendapatmu, lihatlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ibrahim diskusi dengan anak kesayangannya, anak yang sangat dinanti-nanti, anak yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kokohnya Nabi Ismail pada saat itu melalui ujian dengan sempurna. Dan dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan olehmu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tidak lain ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengangkat derajat Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai pada akhirnya ujian ini disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang mengikhlaskan mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Inilah ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, dan beliau menjalaninya dengan kesabaran, beliau menjalaninya dengan ketundukan, beliau menjalaninya dengan keyakinan, sehingga tatkala ujian ini telah diselesaikan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan derajatnya Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ujian yang diberikan oleh para nabi ini tidak sebanding dengan ujian-ujian yang diberikan oleh manusia biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang condong kepada tauhid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.